Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya mahasiswa? Ya, terima kasih. Kita selalu menjaga kondisi fisik dan mental kita untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Keterampilan, sekarang materi kita yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Keterampilan itu skill bagaimana mahasiswa atau siswa ketika melakukan proses pembelajaran, ya, dia akan menyimak apa yang dijelaskan guru atau dosen. Dari penyimakan proses tersebut, yang mendengar, melihat, merasakan, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan atau bahkan yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Tujuan mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan hakikat keterampilan dasar bertanya. Dua, mahasiswa mampu menerapkan komponen keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Ini target kita di dalam perkuliahan nanti bisa diperdalam di materi di Adlink kaitannya dengan bagaimana sih hakikatnya, arti yang sebenarnya sebuah keterampilan bertanya itu. Kalau kita lihat dari pengertiannya, keterampilan bertanya merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan pembelajaran yang bermakna. Artinya, ketika terjadi interaksi dan komunikasi antara guru atau dosen kepada mahasiswa atau siswa, ini terjadi interaksi. Interaksi itu bisa berupa bertatap wajah, ya, saling melihat, kaitannya dengan konteks yang dibahas. Tentu tidak semua anak atau mahasiswa memahami apa yang dijelaskan oleh dosen atau guru. Tentu ada yang mudah paham atau kurang paham atau bahkan tidak paham. Nah, disinilah bagi siswa-siswa yang diajar berpikir kritis selalu bertanya tentang apa yang dijelaskan guru tersebut. Jadi kunci ini merupakan kunci membuktikan mutu. Jadi adanya sebuah kemampuan berpikir kritis, berpikir nalar kritis ini penting sekali. Sehingga apa sih pentingnya kita bertanya? Sehingga tahu apa yang tidak dipahami. Berikutnya, bahwa mengajukan pertanyaan berkualitas. Pertanyaan berkualitas yang bagaimana? Tentu kan singkat, padat, simpel, langsung kepada esensi yang ditanyakan, untuk tidak muter-muter membuat deskripsi gitu. Sehingga dengan pertanyaan itu merangsang siapa? Merangsang siswa, sehingga rangsangan inilah yang membuat perlu adanya sebuah keberanian dari siswa tersebut untuk bertanya tentang materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Sehingga sebelum bertanya pasti akan bertanya, konfirmasi ke teman sebelahnya, atau membuka sumber tentang apa yang dijelaskan guru yang dirasa katakanlah tidak pas, atau misalnya perlu pertanyaan, perlu penggalian yang lebih lanjut. Sehingga dengan kemampuan bertanya ini akan terjawab atau ada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Jadi bertanya itu sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas interaksi komunikasi terhadap objek yang sedang dibahas. Yang kedua juga sebagai upaya untuk melatih berpikir kritis, berpikir kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apa tujuan daripada bertanya ini? Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Setiap manusia itu selalu ingin tahu. Misalnya saja, ketika ada suara ledakan, orang pasti akan merespon. Di mana itu? Apa itu? Ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus dia ketahui. Bertanya kepada sebelahnya, kepada temannya, ada apa? Begitu juga ketika sebuah proses pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas terjadi
komunikasi timbal balik, maka akan bertanya. Nah, hanya masalah bertanya itu tidak dimiliki kemampuan semua anak. Bagaimana guru mendorong, memberi motivasi supaya anak berani bertanya terhadap hal-hal yang dipelajari. Jadi upaya untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Juga kita ingin anak berani mendemonstrasikan kemampuannya tentang apa yang ia simak tadi. Ini berkaitan dengan psikologis juga ya. Anak itu kan ada yang pemalu atau kadang-kadang tidak berani, acuh tak acuh. Ada yang kadang-kadang berani berlebihan atau over sehingga mengganggu suasana. Inilah perlu adanya kemampuan guru mengendalikan di kelas agar supaya tetap tertib. Ketika pertanyaan bertanya bisa dibagi beberapa sesi. Sesi 1 sekian orang, sesi kedua berapa orang. Jadi jangan semua pertanyaan ditampung dalam satu kesempatan, menjawabnya nanti akan membuat tidak jelas atau ngambang, bahkan tidak sistematis. Oleh sebab itu perlu guru-guru, dosen juga memahami tentang pentingnya memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada anak. Berikutnya, agar terbiasa menanggapi pernyataan, menjadi ketika pertanyaan diberikan kepada guru atau siswa kepada guru, maka sebaiknya tidak dijawab terlebih dahulu oleh guru atau dosen. Kembalikan kepada peserta didik. Barangkali hari apa yang ditanyakan siswa tersebut akan bisa dijawab. Jadi tidak semuanya diselesaikan guru, tapi justru kita bagaimana membangkitkan kemauan siswa untuk menjawab sebuah persoalan yang berkaitan dengan apa yang dibahas pada waktu itu. Jadi menanggapi itu penting, merespon. Ketika bertanya ini disimak dulu, jangan langsung dijawab, tapi bagaimana diendapkan dulu, dipikirkan dulu, dicari sumbernya dulu sehingga langsung bisa ditanggapi. Jadi guru jangan langsung bertanya, ingin dia beri kesempatan untuk berpikir, beri kesempatan untuk menggali apa yang ditanyakan. Berikutnya untuk menstrukturkan tugas-tugas kegiatan sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif. Jadi artinya sebuah materi pelajaran, misalnya pelajaran tentang gerhana bulan, ini kan pelajaran yang menarik, pelajaran yang sering dilihat oleh anak. Nah, ketika pertanyaan tentu bagaimana anak bisa menyusun pertanyaan dengan sebuah kalimat yang terstruktur dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang baik. Sebab komunikasi di dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tidak patut disalahkan apabila anak menggunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah atau bahasa ibu, tidak jadi masalah. Ini penting, nanti guru meluruskan yang dimaksud dari pertanyaan siswa tersebut adalah ini. Jadi jangan menjudgment, kamu tidak tahu ini pakai bahasa apa ya, karena anak kan masih usia dini, masih usia itu dia pasti pengaruh bahasa ibu atau bahasa daerah akan lebih kuat. Jadi justru fungsinya sebagai fasilitator menggiring kepada anak apa yang dimaksud pertanyaan tadi yang menggunakan bahasa daerah atau bahkan kemungkinan ada bahasa Inggris yang bertanya, ya tidak ada larangan. Tapi tentunya sebelum pembelajaran dimulai diarahkan sesuai dengan konteks bahasa yang digunakan. Jadi tujuan-tujuan bertanya itu penting sekali dipahami oleh guru agar maksud daripada apa yang dia jelaskan, oleh guru jelaskan, dipahami anak. Apabila tidak dipahami maka akan bertanya menggunakan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan apa yang terjadi. Misalnya sebuah percobaan, apa yang terjadi apabila sebuah lilin yang menyala ditutup dengan kaleng, mengapa padam? Ini tentu nanti perlu sebuah percobaan sehingga semuanya bisa terjawab dengan baik apa dari maksud dari pertanyaan tersebut. Nah, itulah beberapa hal tentang bagaimana keterampilan bertanya ini perlu dimiliki, dipahami oleh para guru di dalam menggali potensi anak untuk berani bertanya. Ada pertanyaan dari sini?
Silahkan nanti bisa juga melihat materi yang di Adlink tentang bagaimana sih membangun suasana. Jadi jangan sampai ada suasana takut yang begitu mencekam. Kok ini belajar sampai menakut-nakuti? Ini harus tahu. Jadi betul-betul guru memberi acuan bagaimana cara mengkomunikasikan. Tidak boleh teman-teman sebelahnya membuli. Simak dulu baik-baik, bertanya. Pertanyaan tersebut diberikan pada seseorang, tapi sebetulnya pada seluruhnya. Sebaliknya ketika anak bertanya, bisa saja kepada guru, tapi juga sebetulnya kepada teman-temannya. Itulah beberapa hal, salah satunya prinsip kegiatan bertanya yang perlu dipahami kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saudara bisa melanjutkan ke materi berikutnya di perangkat pembelajaran yang ada di Adlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.